Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung dengan KKRNet yang diselenggarakan Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Tamrin Jakarta. Dengan topik, Yesuslah Jawaban. Kami percaya berkat pertolongan Tuhan, berkat-berkat rohani akan menyertai saudara-saudara umat Tuhan. Bila saat ini Anda terberkati, bolehlah kiranya membagikan tayangan ini kepada teman-teman, saudara-saudara, dan keluarga terdekat. Malam ini juga akan diberkati dengan lagu pujian yang akan dibagikan, dan umat Tuhan dimanapun Anda berada, setiap malam kami memiliki tim doa khusus yang akan mendoakan Anda yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan. Anda bisa menuliskannya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Pembahasan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Muda Andreas Gromiko Ginting. Mari sama-sama kita ikuti KKRNet malam kedua ini. Tuhan memberkati. Through the
Shalom, selamat malam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja dan berada. Kembali kita bertemu dalam program KKR Net Jemaat Tamrin, di mana dalam satu minggu ini kita akan mengikuti KKR Net yang bertemakan Yesus adalah jawaban. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari kemarin kita sudah membahas bagaimana kita telah menemukan bahwa jawaban akan kesusahan yang kita alami hari ini di dunia ini, dan bagaimana Yesus merupakan jawaban atas kesusahan itu. Dan sementara kita sudah melihat bagaimana kesusahan itu diakibatkan oleh dosa, dan dosa yang tadinya dibawa oleh malaikat dari sorga saat di dunia yang sempurna dijadikan oleh Tuhan. Ketika Tuhan melengkapi dunia ini dengan lingkungan, dan Dia menciptakan dunia ini selama 6 hari, dan ketika pada hari ke-6 Dia menciptakan manusia sebagai gambar dan rupanya. Dan bagaimana manusia itu memiliki ekspresi kasih sayang yang luar biasa, sehingga seluruh maksud Tuhan untuk gambar dan rupanya itu terjadi. Sehingga taman itu tidak hanya penuh dengan keindahan, tetapi diisi dengan makhluk yang penuh kasih. Itulah Adam dan Hawa. Dan kemarin kita sudah melihat bagaimana dosa itu masuk, menggoda manusia pertama, dan menyebabkan kejatuhan. Dan kita juga sudah melihat bagaimana Tuhan merencanakan satu penebusan ketika manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Dan pada hari ini kita akan melihat bahwa Yesus adalah jawaban. Jawaban atas keselamatan. Keselamatan yang mana? Keselamatan ketika manusia itu sudah jatuh, yang harusnya mengakibatkan upah dan akibat dosa menjadi bagian mereka, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dan Dia telah mengatakan di dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa Dia akan mengadakan permusuhan. Dan permusuhan itu telah berlangsung dari sekian lama, hingga genap waktunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah akan kita pelajari pada malam hari ini. Jawaban atas keselamatan. Dan sebelum kita memulaikannya, kembali saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena pada malam hari ini Tuhan kembali mempertemukan kami di dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Kelengkapan teknologi hari ini memampukan kami untuk mendapatkan firman Tuhan. Biarlah saat hati kami terbuka menerima firman-Mu, Roh Kudus Tuhan yang mengilhami firman Tuhan, Roh Kudus yang sama menuntun kami di dalam kebenaran firman-Mu, agar melalui firman yang kami terima memerdekakan kami, dan kami menemukan jawaban atas keselamatan yang kami butuhkan hari ini. Terimalah kiranya kami sebagaimana kami ada. Jadilah kehendak-Mu, karena doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kisah ketika ditemukannya tulang ataupun rangka manusia di pulau terpencil di Atlantik Tengah. Kerangka ini ternyata adalah kerangka seorang pelaut, dikatakan pelaut yang tidak dikenal, ya. Tidak ada namanya, tapi ketika kerangka ini ditemukan, di dekatnya ada sebuah buku catatan kehidupan yang dia catat selama 4 bulan sebelum kematian menjemputnya. Ternyata seorang pelaut ini dikatakan ia berangkat dari Pulau Ascension
dengan kapal Belanda pada tahun 1725 karena kejahatan yang dikatakan yang tidak diungkapkan. Dia melakukan kejahatan yang dia tidak ceritakan apa penyebabnya, tapi ada hal yang menarik. Di dalam catatan itu, selain dia menuliskan segala pengalaman hidupnya di pulau itu, dia juga menuliskan bagaimana dia berburu, bagaimana dia minum darah penyu untuk menghilangkan rasa haus yang mendesak. Dan dari situ ditemukan indikasi bahwa ternyata pria ini memiliki penderitaan yang sangat berat. Penderitaan apa yang sangat berat? Di dalam bukunya dituliskan bahwa penderitaan yang paling berat di dalam hidupnya adalah perasaan bersalah. Ada guilty feeling. Kita tidak tahu kejahatan apa yang dia lakukan, tetapi dia merasa ada perasaan bersalah yang menguasai hidupnya, dan dia berusaha untuk melepaskan perasaan itu. Semakin jauh dia pergi, dia tidak menemukan jawaban untuk mengatasi perasaan bersalahnya. Sehingga dia menuliskan kata-kata seperti ini: taring apakah yang dirasakan manusia fana yang meninggalkan jalan kebenaran? Dengan suka hati menambahkan jumlah orang yang terkutuk. Artinya apa? Keterasingan pelaut ini di pulau yang sepi ini, dia merasakan perpisahannya dengan Tuhan. Dia merasakan ada satu keterputusan hubungannya dengan Tuhan. Ada perasaan bersalah yang amat dalam di dalam dirinya. Dan kalau kita berbicara mengenai perasaan seperti ini, hal ini mengingatkan kita ketika manusia pertama itu, di dalam Kejadian 3 ayat 8, firman Tuhan mencatat, sejak Adam dan Hawa melakukan satu pelanggaran perintah Tuhan, maka dikatakan dia bersembunyi terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Dan kita tahu peristiwa ini terjadi setelah dia memakan buah terlarang yang Tuhan telah tetapkan. Dan ketika mereka selesai melakukan hal ini, ada perasaan yang aneh di dalam diri mereka muncul. Perasaan yang tadinya mereka tidak rasakan, mereka rasakan. Yang tadinya mereka tidak merasa malu, hal ini mereka merasa malu. Yang tadinya mereka tidak merasa bersalah, kali ini mereka merasakan ada bersalah di dalam diri. Guilty feeling yang luar biasa. Yang tadinya mereka tidak perlu merasakan ketakutan, kali ini mereka merasakan rasa takut yang memaksa mereka untuk lari dari Tuhan. Itulah sebabnya mereka merasakan bahwa pelarian mereka, keadaan mereka yang tersembunyi, oleh karena mereka melakukan pelanggaran kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya perasaan ini sampai hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak asing di dalam diri kita. Ada kalanya kita merasakan takut yang begitu luar biasa. Ada kalanya kita merasakan malu yang luar biasa. Ada kalanya kita merasakan rasa bersalah yang luar biasa. Sebenarnya ini adalah gambaran yang jelas di dalam diri seorang manusia yang sudah berdosa, di dalam diri seseorang yang sudah bersalah. Itulah sebabnya Yesaya pasal 59 ayat 2 firman Tuhan katakan, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu apa? Adalah dosa kita. Jadi kejahatan itu, dosa itu membuat keterpisahan kita dengan Tuhan. Dosa itu membuat keterpisahan, jarak yang begitu panjang antara manusia dengan Tuhan. Ada jurang yang besar memisahkan umat berdosa dengan Tuhan.
Dan di dalam keadaan ini, kita mengalami berbagai keputusasaan. Kita mengalami berbagai distress yang luar biasa. Dan bagaimana perasaan itu hari ini terjadi di dalam diri manusia? Roma 5 ayat 12, firman Tuhan katakan, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebagai akibat dari semua itu, kita mengalami kehausan di dalam hati kita. Seringkali kita mencoba untuk mengatasi kehausan yang terjadi di dalam diri kita dengan melakukan berbagai cara. Ada yang mencoba untuk memuaskan kehausan itu dengan belanja, shopping sebanyak-banyaknya. Ada yang mencoba untuk mengatasi kehausan itu dengan berlomba-lomba untuk mendapatkan promosi di tempat pekerjaannya. Ada yang berlomba-lomba untuk mengejar kekuasaan sekencang-kencangnya. Ada juga yang mencoba untuk mengatasi rasa kehausan itu dengan mengkonsumsi alkohol, obat bius, menenggelamkan diri dengan perilaku-perilaku menyimpang lainnya yang tidak pantas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi semua itu tidak mampu untuk mengatasi keadaan manusia yang sudah terpisah dengan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Dan di ayat berikutnya dikatakan, di tanganmu atau di tangan Tuhan ada nikmat senantiasa. Sementara kegelisahan itu ada di dalam diri kita, sementara keputusasaan itu ada di dalam diri kita, sementara ketakutan, rasa bersalah yang luar biasa, melalui ayat tadi kita menemukan Tuhan katakan bahwa di tangannya ada nikmat, di sanalah ada solusi. Namun bagaimana kita bisa mendapatkan itu di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa mengisi kekosongan di dalam diri kita? Itulah sebabnya firman Tuhan datang di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17, firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ayat itu tidak hanya berhenti di situ saja, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di ayat 17 disebutkan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dan siapa Dia di sana? Oleh Yesus. Jadi Yesus adalah jawaban atas kegelisahan yang kita hadapi hari ini. Dan bagaimana kehidupan kita hari ini, kita dapat membandingkan, kita dapat merenungkan, kita dapat berdoa, apakah hari ini kita sudah berada di dalam iman itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan anaknya dan menyediakan Yesus untuk menjadi korban penebus dosa kita. Yesus yang hadir di dunia ini sebagai jalan untuk membayar hukuman yang sudah kita terima. Yesus sebagai solusi atas masalah dosa yang terjadi pada waktu yang lalu. Dan hari ini kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus memungkinkan untuk mengampuni dan menyelamatkan kita dari dosa. Dan Yesus sebagai satu jembatan yang membuat kita terhubung dengan Tuhan di sorga.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus begitu penting di dalam kehidupan? Bagaimana kita bisa memahami sosok ini sebagai jawaban atas keselamatan kita? Paling tidak ada 7 fakta yang perlu untuk kita ketahui tentang Yesus. Di dalam Yohanes 8 ayat 58, di sana firman Tuhan katakan, Yesus sendiri mengatakan, sesungguhnya dia katakan, sebelum Abraham, aku telah ada. Ya, ada kata yang menarik di sana, sesungguhnya sebelum Abraham. Jadi Yesus katakan, aku sudah ada. Artinya apa? Sebelum Abraham, dia sudah hadir di dunia ini. Dan Yesus datang dari surga ke dunia. Dia sudah ada sejak permulaan. Yesus sudah mengumumkan bahwa dia ada, bahwa dia adalah Alfa, dan dia telah ada dan akan selalu ada. Walaupun dia dilahirkan dari seorang ibu manusia, yang menarik seperti Dwight L. Moody katakan bahwa ia adalah Tuhan, Tuhan di dalam tubuh manusia. Dan bagaimana kita bisa memahami ini dengan baik di dalam Matius 1 ayat 21. Malaikat memberitahukan kepada Yusuf tentang kelahiran Yesus. Ketika malaikat itu datang, di sana dituliskan ia atau Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus datang dari surga ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya. Yesus datang dari surga dan dunia ke dunia ini untuk memberikan satu keselamatan bagi Anda dan saya. Dia rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Inilah fakta pertama, bahwa dia setelah ada dan dia datang dari surga ke dunia. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus itu menjalani kehidupan tanpa dosa. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 dan 15, di sana dituliskan bahwa Yesus anak Allah telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dia memiliki kehidupan yang sama dengan kita. Dia hidup seperti manusia di dunia ini, tetapi firman Tuhan katakan dia tidak berbuat dosa. Dia melakukan lebih dari hanya mengatakan kepada kita untuk keluar dari kehidupan penuh dosa dan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Dengan menjalani kehidupan sebagai manusia, Yesus menjadikan kehidupan yang bebas dari dosa jauh lebih menarik dari kehidupan apapun, dan dia sanggup untuk melakukan itu. Itulah sebabnya setan selalu berusaha untuk membuat dia jatuh ke dalam dosa. Setan menggoda dia dengan berbagai upaya. Di padang belantara dia digoda, dia dicobai, tetapi dia tidak berdosa. Bahkan mulai dari awal kehidupannya, bahkan sampai detik-detik terakhir, pencobaan setan gagal untuk menjatuhkan Yesus. Gagal untuk membuat Yesus berdosa. Oleh karena ia bergantung kepada Bapaknya. Mengapa Yesus perlu hidup tanpa dosa? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, firman Tuhan katakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus mengatasi pencobaan dan menjalani kehidupan tanpa berdosa, sehingga ia dapat meneruskannya kepada kita bagi kehidupan lama kita yang penuh dosa. Hal yang ketiga,
Mengapa kita perlu mengetahui fakta mendasar tentang Yesus dan bagaimana kita meyakini bahwa Dia sebagai jawaban keselamatan kita? Oleh karena Yesus mati untuk menghapuskan dosa kita. Dan bagaimana keadaan ini disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang dikatakan telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada manusia di dunia yang tidak berdosa. Semua kita, firman Tuhan katakan, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan apa akibat dari semua itu? Di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah keadaan kita yang sebenarnya. Ketika kita yang berdosa, maka kita juga harus mengalami yang namanya upah dosa. Maut itu menjadi upah dosa. Tetapi oleh karena Yesus hadir ke dunia ini, Yesus mati untuk menghapuskan dosa kita. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 1:29 firman Tuhan katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Yesus sebagai anak domba yang menghapus segala dosa-dosa di dunia ini. Roma 6 ayat 23, inilah yang disebut dengan karunia Tuhan. Karunia hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, fakta yang keempat, apa yang perlu kita ketahui tentang Yesus ini, bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia telah mengalahkan kematian, dan Dia telah mengalami kematian, dan Dia telah bangkit dari kematian. Itulah sebabnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dan 18 firman Tuhan katakan, kematian Yesus di kayu salib bukanlah akhir dari kisahnya yang menakjubkan. Ia tidak dapat tetap mati dan menjadi juru selamat kita. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kebangkitan Yesus memberikan semangat baru bagi kita. Kebangkitan Yesus memberikan satu jaminan bagi kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 19, Yesus katakan, sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan tetap hidup sekalipun dia akan mengalami kematian. Karena di dalam Yesus ada kebangkitan. Dan kebangkitan inilah menjadi satu semangat kita untuk tetap berjalan di dalam kebenaran. Di dalam Matius 28 ayat 20, Yesus memberikan satu kekuatan. Dan ketahuilah, dia katakan, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pria dan wanita di seluruh dunia menceritakan kisah bagaimana Yesus telah menyelamatkan mereka dari ketergantungan yang terburuk, dari masalah emosional yang luar biasa. Dan kita juga menemukan bahwa banyak manusia di dunia ini mengalami kuasa kebangkitan itu. Dan ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka mengalami satu perubahan yang luar biasa. Yang tadinya seorang perampok dapat bertobat. Yang tadinya seorang pecandu alkohol yang luar biasa, satu hari dia mabuk dengan luar biasa, tetapi dia disembuhkan oleh Yesus. Hal yang kelima, fakta mengenai Yesus, bahwa Yesus ini telah naik ke surga. Di dalam Yohanes 14 ayat 1-3, Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku, Yesus katakan, ada banyak tempat tinggal.
sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, di tempat di mana aku berada. Yesus saat ini sudah berada di sorga, dan dia janji akan datang kembali untuk membawa kita ke tempat di mana dia berada. Fakta yang keenam tentang Yesus, hari ini Yesus melayani sebagai imam surgawi kita. Imam ini merupakan satu istilah di dalam Alkitab yang mengantarai bangsa Israel dengan Tuhan. Pekerjaan imam sangat penting. Oleh karena pekerjaan imam inilah pekerjaan pendamaian, membawa seseorang yang berdosa kepada Tuhan. Dan pekerjaan pengantaraan ini memberikan satu harapan, bahwa manusia yang berdosa dapat diperdamaikan dengan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Ibrani 2 ayat 17 dan 18 firman Tuhan katakan, maka dalam segala hal ia atau Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena dikatakan ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membayar dosa-dosa kita. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari penderitaan akibat perbudakan dosa. Ia mati untuk menyelamatkan kita sehingga akhirnya kita dapat menghapuskan segala dosa dan penderitaan dan bahkan kematian dengan cara menghancurkan iblis. Jadi imam ini betul-betul mempunyai peranan yang luar biasa, dan saat ini imam itu selalu berdoa bagi kita. Dia selalu sedia untuk mendengar setiap keluhan kita kepada Tuhan. Dan yang ketujuh, terakhir, fakta yang paling mendasar mengapa kita perlu percaya kepada Yesus, bahwa dia berjanji akan kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 3 Yesus berkata, apabila aku telah pergi ke situ, apabila dia telah pergi kepada Bapa dan telah mempersiapkan tempat bagi kita, maka dia katakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, Yesus katakan, kamu pun berada. Yesus katakan, aku akan datang kembali. Kedatangannya inilah yang menjadi satu pengharapan kita. Kedatangannya inilah yang akan membawa kita untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Kedatangannya ini merupakan satu berita kelepasan yang sejati, di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kisah di Taiwan, seorang yang bernama Yulong dan seorang wanita muda bernama Golden Flower. Ketika mereka sepakat untuk menikah, dan tidak diceritakan bagaimana pertemuan mereka sebelumnya, sehingga mereka memutuskan untuk menikah. Yulong ini mengangkat tirai penutup wajah pengantin perempuannya setelah upacara pernikahan. Dan alangkah dia terkejutnya ketika dia membuka tirai penutup wajah pengantin ini. Dia melihat wajah yang penuh noda. Dia terkejut dan merasa jijik dengan perempuan ini. Oleh karena wajahnya bopeng, bekas cacar. Dan setelah itu
Yulong memutuskan tidak mau tahu lagi tentang istrinya. Dia harus menjalani hari-harinya dengan keadaan yang dia tidak bisa terima. Tetapi Golden Flower ini memiliki karakter yang luar biasa. Dia berusaha membuat Yulong tetap senang. Dia bekerja keras di rumah, segala pekerjaan di rumah dia kerjakan dengan baik. Dia bangun pagi-pagi, dia memasak, dia membuat segala pelayanan rumah tangga yang luar biasa, hingga pada akhirnya suaminya tetap tidak peduli. Yulong tetap acuh kepada Golden Flower, dan demikianlah mereka menjalani pernikahan itu selama 12 tahun pernikahan ini. Dalam satu ketika Yulong mengalami masalah di kedua matanya. Dan ketika Yulong pergi ke rumah sakit untuk bertanya kepada dokter, dan dokter mengatakan bahwa ia akan mengalami buta total jika tidak menjalani transplantasi kornea mata. Dan sementara operasi akan dilakukan, Yulong tidak mempunyai uang oleh karena biaya yang sangat mahal. Dan selain itu ada daftar tunggu yang sangat panjang harus dilewati dalam proses itu. Sementara keadaan mereka membutuhkan keuangan finansial yang cukup untuk pengobatan, Golden Flower bekerja keras. Dia lembur pada pagi, siang, dan malam. Dia membuat topi jerami untuk mendapatkan uang tambahan supaya suaminya Yulong ini dapat dioperasi dan mengadakan transplantasi kornea mata sehingga bisa tetap melihat. Demikian hal ini berjalan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hingga satu hari Yulong diberitahu bahwa ada kornea mata seseorang yang tersedia setelah kecelakaan. Ia segera ke rumah sakit untuk menjalani operasi itu. Dan setelah sembuh, Yulong segera memutuskan untuk kembali menemui istrinya di rumah. Dia datang ke rumah untuk berterima kasih kepada orang yang menyumbangkan matanya. Tetapi dia tidak menemukan Golden Flower di rumah, sehingga dia pergi mencari istrinya. Dan pada saat itu dia menemukan istrinya berada di satu tempat yang jauh dari rumah. Dan ketika dia datang mencoba untuk mencari istrinya, alangkah terkejutnya dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dia melihat wajah istrinya, oleh karena kornea mata yang dia terima adalah kornea mata yang diberikan oleh Golden Flower. Dia menangis. Dia sangat terpukul, dia sangat bersedih oleh karena istri yang sangat dikasihi telah memberikan satu pengorbanan yang luar biasa untuk Yulong, sehingga Yulong tetap dapat melihat dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita telah menemukan bahwa jawaban atas keselamatan kita hari ini bukan pada diri kita. Jawaban keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Yesus yang telah turun dari sorga. Yesus yang telah memberikan satu pengharapan bagi kita. Yesus yang telah menjalani kehidupan dosa itu. Yesus yang telah mati untuk menghapuskan dosa kita. Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus yang telah memberikan juga pengharapan ketika dia naik ke sorga, dia akan turun kembali dengan cara yang sama untuk menjemput kita. Dan Yesus yang sama yang telah menjadi imam bagi kita, yang menjadi pengantara bagi kita, menjadi anak domba yang tersembelih untuk keselamatan kita. Dan Yesus yang sama yang akan berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan kita sampai kesudahan zaman. Saudaraku yang dikasihi
oleh Tuhan. Pengorbanan Kristus yang besar, yang tadinya kita telah mengakibatkan begitu besarnya perpisahan itu, rasa bersalah yang luar biasa, tetapi oleh pengorbanan yang menciptakan satu hubungan yang lebih baik bagi kita. Dan pada malam hari ini, ketika firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, Tuhan sedang mengajak kita untuk menjadikan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dia ingin mengundang saudara dan saya agar kita untuk menjadikan Dia sebagai jalan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Kebenaran yang akan mengajak kita untuk mengenal Tuhan kita, dan kehidupan yang akan membawa kita kepada kekekalan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini, maukah Anda untuk merespon di dalam diri Anda dan berdoa dan mendengarkan suara dari Roh Kudus bahwa Yesus mencintai Anda? Maukah Anda menerima Dia sebagai jalan keselamatan dalam hidup Anda? Maukah Anda menerima pengorbanan yang besar dan mengundang Dia untuk masuk ke dalam hidupmu, untuk membiarkan Dia memimpin kau hari ini sampai Dia akan datang kembali untuk menjemput kita, membawa ke tempat yang telah Dia sediakan bagi kita? Kembali saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena pada malam hari ini Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan, jawaban atas keselamatan, jawaban atas kebahagiaan, dan jawaban atas rasa bersalah, keterhilangan, ketakutan yang kami hadapi di dunia ini. Dan kami bersyukur pada malam hari ini ada janji yang Tuhan berikan bahwa Dia akan selalu menyertai kami sampai kesudahan zaman. Biarlah kiranya ketika Engkau membukakan keselamatan yang besar itu bagi kami di dalam Yesus, Tuhan menolong dan menyanggupkan kami agar kami beroleh damai, berkat, dan sukacita. Dan sementara kami merasakan pengharapan di dalam Tuhan, kami akan tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Berkati kiranya seluruh pemirsa sekalian yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua di dalam seluruh kehidupan kami, agar kami boleh menjadikan Yesus sebagai jawaban akan keselamatan hidup kami. Tuhan kiranya memberkati kami untuk kami boleh tetap setia dari sekarang sampai Yesus datang kedua kali. Terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Biarlah kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus jadi bagian kami sekalian. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. It's so sweet to trust in Jesus. Trust to take Him at His word. Just to rest upon His promise. Just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious
puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan mengalir menjadi berkat bagi kita semua, khususnya bagi umat Tuhan yang mengikuti KKR.net ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam ini. Saya Riri Simbolon mewakili segenap panitia undur diri seraya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa esok malam di malam ketiga. Tuhan memberkati.